Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan kalau hari ini kita masih boleh beribadah bersama-sama, walaupun via online, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan boleh kita temukan dimanapun kita berada. Untuk melandasinya, kita akan membaca sama-sama Mazmur 84 ayat yang ke-11, dikatakan di sana, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku, daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mari bersama-sama kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan Tuhan. Kami tahu kalau kami ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan, semua karena berkat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami hari ini akan beribadah di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah hadirat itu boleh kami temukan Tuhan. Dan kami boleh mengalami perubahan hidup ketika bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami mau merasakan kehadiran-Mu Tuhan, kuasai setiap rumah-rumah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan amin. Mari bersama-sama menyembah hadirat Tuhan dan masuk dalam hadirat Tuhan. Yesus. Hadirat-Mu hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari bersama-sama pujikan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Nyanyikan dengan iman kita bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Hari ini Tuhan, kami berdoa, kami mengakui setiap kesalahan kami di hadapan Engkau. Kami mengakui setiap dosa, kami mengakui setiap kegagalan kami di hadapan Tuhan.
Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ajak kita semua untuk boleh berdoa. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Akui semua kesalahan kita, akui semua dosa kita di hadapan Tuhan. Biar hanya Tuhan yang boleh melayakkan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami boleh dilayakkan oleh Engkau. Dan mari bersama-sama saya ajak kita untuk menyanyikan pujian doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat kita pujikan dengan imanku berjalan bersama Engkau Tuhan. Dengan imanku berjalan bersamamu Yesus Tuhan, memandang pada tujuan. Janji-Mu pengharapanku, firman-Mu terangi jalanku, Yesus Kau sumber kuatku. Katakan, takkan ku ragu Sebab Kau sertaku, takkanku goyah. Sebab Kau mengangkat hidupku, Yesus Kau yang mengangkat hidupku. Dengan imanku percaya, Kau beriku kemenangan. Yesus Kau yang mengangkat hidupku. Sungguh hatiku percaya dan jiwaku pun bersorak selamanya. Mari bersama-sama sebelum firman Tuhan diberitakan pada hari ini, kita sama-sama pujikan lagu ini. Tenanglah kini hatiku Tuhan, sebab kami tahu Engkau yang memegang hidup kami. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku.
apapun masalah kita, melewati badai topan, ataupun keadaan sedang baik-baik saja, kita percaya bahwa tangan Tuhan memegang setiap kita. Tetap tanganku dipegang. Nyanyikan bersama-sama. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ibu Bapak, Saudara-saudari, sebelum pembacaan firman Tuhan dan pemberitaan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur karena firman Tuhan adalah terang dan pelita bagi jalan kami. Karena itu Tuhan, bersabdalah agar kami disegarkan, agar kami mendapat bimbingan Tuhan. Ya Roh Kudus, bimbinglah hamba-Mu yang akan menjadi penyalur berkat. Dan kami semua umat Tuhan, tolonglah kami agar pendengaran kami, penglihatan kami, seluruh hidup kami, khususnya hati kami, terbuka untuk berkat firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan selalu beserta dengan saudara, menyertai, memberkati saudara dalam saat saudara harus melewati masa-masa yang luar biasa ini. Tetapi kiranya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Saudaraku yang kasih, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, atau sore ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita dengar adalah sesuai dengan apa yang ada di layar, yang terpampang di layar komputer saudara, atau tablet saudara, atau handphone saudara, atau televisi saudara. Judul firman Tuhan hari ini adalah The Meaning of Give Us This Day Our Daily Bread. Ya. Arti atau makna dari doa Bapa kami yang pada bagian berikan kepada kami hari ini makanan kami, ya. Saudaraku, makanan kami hari ini. Saudaraku, mari saudaraku kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 13. Saya berharap saudara yang di rumah ikut membaca bersama-sama, melafalkannya, mengucapkannya ya. Kita baca sama-sama, saudaraku yang kasih, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kasih, ini adalah satu doa Bapa kami yang dituliskan secara lengkap, pelajaran dari Tuhan Yesus pada waktu murid-muridnya berkata, Guru, ajarkan kami berdoa. Saudaraku yang kasih, doa Bapa kami merupakan satu doa yang luar biasa, bukan sekedar untuk dilafalkan saja, dihafalkan gitu ya, diucapkan berulang-ulang, tetapi sebenarnya di dalam doa Bapa kami ini mengandung pelajaran-pelajaran besar, pelajaran-pelajaran yang sangat mendalam tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Saudaraku yang kasih,
lihat gambar ini, bagaimana ayat Matius pasal 6 ayat 11 menjadi inti pelajaran kita hari ini adalah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, saudaraku yang kasih, doa Bapa kami yang kita naikkan ini, yang kita pelajari ini, merupakan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Dan doa ini adalah merupakan satu petunjuk yang juga memiliki makna dan pengertian yang sangat luar biasa, ya, sangat dalam, saudaraku yang kasih. Doa ini bukan sekedar doa yang cuman dihafalkan, ya, diucapkan berulang-ulang, tetapi juga lebih harus dimengerti, ya, lebih kepada harus dimengerti dan difahami maksud dari kata-katanya dan kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang kasih, Matius pasal yang ke-6 ayat 11 ini, Tuhan Yesus mengajarkan tentang beberapa prinsip hidup yang amat sangat penting yang perlu kita perhatikan, saudaraku yang kasih. Ya, jika kita tidak perhatikan dengan baik-baik, bisa menjadi punya banyak masalah yang tidak perlu, saudaraku, yang sebetulnya bisa kita hindari. Ya, nanti kita akan lihat. Saudaraku, mari kita akan memperhatikan pelajaran apa yang tersirat dari kata-kata yang terkesan sederhana, tetapi sebenarnya maknanya tidak sesederhana itu dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari saudaraku, kita lihat ayat ini ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudaraku, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudaraku yang kasih, kalau saudara memperhatikan ayat ini, saudaraku yang kasih, hal yang pertama yang Tuhan ajarkan kepada kita lewat doa ini adalah kita ini diajar untuk bersandar selalu kepada Tuhan. Ya, kita ini diajar untuk bersandar selalu kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih, perhatikan saudaraku, permintaan ini ditujukan kepada Tuhan, yang diminta adalah keperluan untuk hari itu saja. Ya, berarti besok dia harus datang dan minta kepada Tuhan lagi. Ya, minta kepada Tuhan lagi. Saudaraku yang kasih, keengganan umat Tuhan untuk bersandar kepada Tuhan akan menimbulkan beberapa hal. Ya, yang pertama, sombong. Kita memang diminta oleh Tuhan selalu datang setiap kali. Terus ngomong sama Tuhan. Di gereja tempat di mana saya diberi tugas oleh Tuhan untuk mengembalakan, saya selalu katakan, dalam banyak hal kita ini harus minta tuntunan Tuhan. Saudaraku, mungkin saudara berkata, saya ini tidak dengar suara Tuhan, Pak Ari. Saya ini tidak bisa dengar Tuhan bilang apa secara audible, ya. Tapi kita bisa baca firman Tuhan. Tapi bukan hanya itu, ketergantungan kita atau cara kita bersandar kepada Tuhan, bersandar terus kepada Tuhan, itu akan kita tunjukkan dengan cara seperti ini. Tuhan, aku ada masalah ini, aku nggak tahu aku harus apa, beri hikmat aku ya Tuhan. Tolong aku ya Tuhan. Tuhan, untuk order hari ini aku minta berkat-Mu Tuhan. Tuhan, berikan aku berkat hari ini. Dan ini harus diomongkan. Kadang-kadang orang berkata, bukankah Tuhan tuh kalau ngasih itu langsung brek besar terus untuk beberapa waktu, enggak usah doa lagi. Nah, saudaraku, ini menunjukkan bahwa orang itu sombong, saudaraku ya. Kalau dia sudah dapat, dia enggak perlu minta lagi sama Tuhan. Saudaraku, ini kesombongan. Jika dia bisa berhasil dalam apa yang dikerjakannya, setelah itu dia akan mengalami kejatuhan karena sombong. Dia tidak mau bersandar lagi kepada Tuhan. Saudaraku, saya ingin menyampaikan kepada saudara,
jangan lupa, setiap saat kita ini selalu minta pertolongan Tuhan. Perlu diingat saudaraku, tidak ada seorang pun di muka bumi ini, meskipun dia sudah punya dapat gelar S1, S2, S3, gelar profesor sekalipun saudaraku yang kasih, dia hanya menguasai di satu bidang. Untuk hal yang lain dia harus selalu belajar lagi. Dia harus selalu minta petunjuk lagi. Saudaraku yang kasih, saudaraku, Tuhan meminta kita untuk kita ini selalu bersandar kepada Dia. Ya, saudaraku yang kasih, orang yang tidak mau bersandar kepada Tuhan, umat Tuhan yang tidak mau bersandar, saya harap ini tidak terjadi, saudaraku. Berarti orang itu ada kepahitan sama Tuhan. Tuhan tidak mau jawab, Tuhan tidak mau begini, saudaraku. Saudaraku, kita harus ngomong, nanti Tuhan itu akan tuntun hidup kita. Tuhan, mungkin saudara tidak dengar suara Tuhan secara audible. Tetapi dengan caranya dia akan tuntun langkah hidup saudara. Ada banyak hal kebetulan yang tidak kebetulan sebetulnya terjadi dalam hidup saudara. Saudara seperti langkah hidup saudara ada yang menata. Kalau saudara setiap kali selalu seperti itu. Contoh, seorang sales yang berhasil, ya, dan ini banyak dipraktikkan oleh para sales di gereja tempat di mana saya melayani, saudaraku. Mereka tahu setiap pagi dia harus berdoa kepada Tuhan, Tuhan pimpin aku harus cari order kemana. Atau kalau bagian penagihan, aku harus nagih yang mana dulu. Saudara kan tidak tahu yang mana yang orang yang lagi ada duitnya, bos yang lagi dapat duit, lagi murah hati. Nah pada saat itu saudara diarahkan minta hikmat Tuhan, kok rasanya kok seperti ke sana, habis doa kok kepingin ke sana, ya jalan aja. Nanti Tuhan yang akan tuntun hidup saudara. Cara saudara menuntun saudara itu luar biasa. Saudaraku yang kasih, keengganan seseorang untuk bersandar kepada Tuhan pasti akan merugikan diri orang tersebut. Ya, saudaraku yang kasih, Tuhan itu pribadi yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Saudaraku. Dia itu sayang sama saudara. Dia itu pribadi yang jauh lebih ingin nuntun hidup saudara daripada saudara minta dituntun. Itu fakta yang harus saya sampaikan. Tetapi sayangnya umat Tuhan tidak mau minta tuntunan Tuhan. Tidak mau bersandar kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih, kalau saudara memperhatikan Alkitab, saudaraku yang kasih, kalau saudara memperhatikan Alkitab, saudara akan melihat bahwa Tuhan Yesus itu ingin memberkati saudara, ingin membukakan jalan dalam hidup saudara. Saudaraku yang kasih, coba kita lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang kedua, saudaraku yang kasih. Ya. Yakobus pasal 4 ayat 2, kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudaraku, kalau saudara tidak bersandar, tidak doa sama Tuhan, kalau engkau nggak dapat apa-apa, ya jangan marah. Tapi banyak orang marah. Ayo berdoa. Apalagi masa-masa seperti ini, saudara di rumah ada banyak waktu, saudara bisa banyak doa. Saudaraku, berdoalah, bersandarlah kepada Tuhan. Dalam banyak hal, doa. Mungkin saudara sekali lagi tidak dengar secara audible. Tapi Tuhan itu lihat, orang ini bersandar sama aku bertanggung jawab untuk menolong hidupnya. Ya, saudaraku yang kasih, lihat gambar ini, give us this day our daily bread. Ya, berikan kepada kami hari ini makanan kami hari ini Tuhan. Saudaraku yang kasih, mari kita lihat dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari.
Bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, berilah pada hari ini makanan yang kami perlukan. Saudaraku yang kasih, dari ayat ini, dari pernyataan ini, ada pelajaran yang kedua yang Tuhan ajarkan. Hal yang kedua, kita diajar oleh Tuhan untuk selalu jujur dan rajin, dan bukan menjadi pribadi yang tamak. Ya, berikan kepada kami hari ini makanan yang kami perlukan. Saudaraku yang kasih, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini sebenarnya mengajarkan banyak hal. Satu, kita diajar rajin berdoa setiap hari. Rajin untuk bisa mengatur jadwal dengan baik. Ketiga, mengutarakan keperluan hari itu dengan tulus dan jujur. Tuhan, aku perlu ini. Kiranya Engkau berkati hari ini. Ngomong seperti itu sama Tuhan. Tuhan, aku perlu ini. Ngomong setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Omong sama Tuhan. Tuhan, ini loh yang aku perlu. Saudaraku, Tuhan itu pribadi yang mendengarkan saudara doa. Mungkin saudara cuma ngomong dalam hati, tidak terucap dari mulut, tapi Tuhan sudah tahu. Berapa banyak di antara saudara yang mengalami, kok hari ini aku kepingin makan rawon ya, gitu ya. Tak tahu, entah saudara, entah siapa, entah orang yang tidak saudara kenal, saudaraku. Mereka tahu-tahu datang. Atau saudara yang sudah kenal, tapi saudara tidak pernah ngomong kalau saudara kepingin rawon, dan orang itu datang ngirimi saudara rawon. Apakah ini kebetulan? Saya katakan tidak. Ini adalah hal yang sangat-sangat perlu saudara perhatikan. Tuhan itu dengar kerinduan saudara. Tuhan itu perhatikan hidup saudara. Saudaraku yang kasih, ya, ingat saudaraku yang kasih, Tuhan itu sangat sayang kepada setiap orang yang bersandar kepada Dia. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang suka memberkati kita. Ya, Alkitab mengatakan Tuhan kita ini adalah Tuhan yang murah hati. Ya, tetapi juga selain Tuhan suka memberkati, tapi Dia juga suka mendidik kita untuk kita memiliki karakter yang unggul. Diberkati, tapi jangan sampai tamak. Ya, Tuhan memberkati kita day by day. Kita harus juga punya cara hidup yang excellent, hidup yang unggul, hidup yang punya karakter yang baik. Saudaraku yang kasih, jika seseorang berhasil dalam hidup, mengalami keberkatan, kelimpahan, itu tidak salah. Ya, tetapi perlu diingat Tuhan itu tidak suka. Jika orang tersebut mencapainya dengan cara yang salah, dengan pola pikir yang salah, dan gaya hidup yang salah. Saudaraku yang kasih, dan itu satu hal yang sangat penting. Tuhan itu Tuhan yang mendidik kita, bukan Tuhan yang memanjakan kita. Saudaraku yang kasih, Tuhan tidak pernah mendidik umatnya untuk menjadi pribadi yang tamak, saudaraku. Tidak pernah. Tidak pernah mendidik kita jadi pribadi yang greedy, tamak. Ya dumb. Saudaraku yang kasih, di dalam Amsal pasal yang ke-30 ayat 7 sampai ayat yang ke-9 mengatakan, saudaraku yang kasih, 2 hal aku mohon kepada, janganlah itu kau tolak sebelum aku mati. Ya, jauhkanlah aku daripada kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Saudaraku, ini doa yang luar biasa. Supaya, ayat 9 perhatikan, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu Tuhan. Dan berkata siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudaraku, perhatikan tulisan ini. Ketidakpuasan membuat orang kaya menjadi miskin. Tetapi kepuasan membuat orang miskin bisa menjadi kaya. Saudaraku yang kasih, sekali lagi,
Ternyata di dalam doa Bapa kami, hanya sepenggal dari doa, berikan kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ternyata memiliki pelajaran yang luar biasa. Ya, saudaraku yang kasih, kita masuk poin yang berikutnya. Ya, hal yang berikutnya, saudaraku yang kasih. Ayat ini mengatakan kepada kita seperti ini, ya. Saudaraku, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di dalam ayat ini Tuhan mengajarkan kepada kita ini diajar untuk menghargai kasih karunia Tuhan yang disediakan Tuhan setiap hari bagi saudara. Hargai, saudara. Jangan kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan setiap hari, saudara tidak hargai. Ya, saudaraku, ingat saudaraku, berkat Tuhan dalam hidup kita itu sebenarnya adalah kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kadang-kadang ada orang suka berkata, wah aku layak untuk dapat ini semua, ini hasil kerjaku. Saudaraku, itu adalah orang-orang yang mengesampingkan peran Tuhan dalam hidupnya. Dia lupa bahwa Tuhanlah yang memberkati dia. Orang yang berdoa kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta segala sesuatu untuk hari itu, dia tahu ini semua berkat dari Tuhan. Ya, saudaraku yang kasih, renungkan saudaraku. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus itu adalah satu cara agar kita ini tetap berada di dalam kasih karunia Tuhan. Orang yang berkata, Tuhan, aku selalu perlu Engkau dalam hidup ini. Dia selalu berdoa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kalau bukan Engkau yang memberkati siapa? Aku tahu Engkau bisa pakai orang A, bos ini, pelanggan ini, orang ini bisa menjadi saluran berkat, tapi semuanya daripadamu. Oleh sebab itu aku berdoa kepadamu. Ini orang yang menghargai kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang kasih, ingat saudaraku, pada saat saudara berdoa, meminta berkat Tuhan untuk keperluan saudara hari itu, ini saudara sebetulnya sedang berkata, Tuhan, ini semua anugerah-Mu semata-mata. Kalau saya di grup WA, saya selalu suka memakai satu stiker yang tulisannya, semua adalah karena kemurahan Tuhan. Saya selalu suka ngomong itu, menuliskan itu, stiker itu pada berbagai kesempatan kepada orang-orang yang mungkin berterima kasih, orang-orang yang mungkin mendapat pertolongan, dan dia berkata, ini dapat pertolongan ini. Saya ingatkan, semua adalah karena kemurahan Tuhan. Saudaraku, ingat saudaraku, masa pandemi ini atau masa pagebluk ini, istilah lain ya dari pandemi. Masa ini saudaraku, masa-masa yang kita tidak tahu musuh kita itu di mana. Virus itu ada di mana. Dia nempel di mana. Ada orang habis megang sesuatu dan kita pegang. Kita tidak tahu sama sekali. Ya, tapi kalau kita bisa terus sehat, bisa dapat pertolongan demi pertolongan. Saya teringat kesaksian satu jemaat saudaraku yang kasih, dia guru les. Pada waktu jemaat itu ngelesi muridnya, memberikan les kepada muridnya, saudaraku yang kasih, dia ngelesi seperti biasa. Muridnya enggak cerita, saudaraku, kalau dia itu sebenarnya positif. Perhatikan, muridnya sebenarnya positif. Tapi dia ngelesi seperti biasa. Tetap memang dia pakai masker dan lain sebagainya gitu ya. Tapi tidak bisa orang memberikan les itu jarak jauh, pasti jarak dekat. Dan pada waktu dia ngelesi, setelah selesai dia pulang, saudaraku yang kasih, ya dia melakukan
seperti seharusnya, protokol kesehatan yang seharusnya. Nah, saudaraku yang kasih, tetapi besoknya dia diberi kabar sama orang tua dari si murid ini bahwa anak ini positif. Ya, saudaraku yang kasih. Tetapi dia jaga kesehatan, dia isoman, dia lihat, dia tunggu apakah ada sesuatu dalam dirinya. Ternyata tidak ada apa-apa. Ya, saudaraku, dia sehat-sehat saja, dia tidak ada apa-apa, saudaraku yang kasih, dan setelah jangka waktu tertentu dan dia bisa beraktivitas. Saudaraku yang kasih, itu semua kemurahan Tuhan. Dia berkata, ini kalau tidak karena Tuhan tidak mungkin aku bisa mendapatkan perlindungan Tuhan. Dia positif, saudaraku yang kasih. Ya, dari hasil PCR, dia positif. Itu semua kemurahan Tuhan. Saya juga melihat ada jemaat-jemaat yang harus ke pasar setiap hari, mau tidak mau tetap harus bekerja, saudaraku yang kasih. Itu semua adalah kemurahan Tuhan. Dan dia memberikan satu statement di dalam WA group atau WA kepada kami juga, dia berkata, kalau tidak karena kemurahan Tuhan, tidak mungkin tetangga sana positif dan meninggal, tetangga sebelah kiri kena meninggal. Saudaraku yang kasih, tapi dia tetap harus kerja, karena kalau tidak kerja tidak mungkin. Dia harus tetap bekerja, dia harus tetap berjalan, saudaraku. Dia harus tetap keluar. Tapi semua itu kemurahan Tuhan. Sampai hari ini dia sehat, tidak kekurangan satu apapun. Itu semua adalah kemurahan Tuhan. Saudaraku, kalau kita berkata, Tuhan, aku mau pergi, jagai kami. Itu pun termasuk doa Bapa kami ini. Praktekkan. Kalau kau tetap harus pergi, keluar, pergilah. Doalah kepada Tuhan. Tuhan akan menjaga hidupmu. Saudaraku yang kasih, perlindungan Tuhan itu luar biasa. Saudaraku yang kasih, dengan bersikap seperti yang saya ceritakan itu, saudaraku, kita ini menghargai kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ya, kita ini oleh sebab itu kita ini menjadi pribadi yang sedang mempersiapkan diri untuk menerima berkat-berkat lanjutan dari Tuhan. Entah itu perlindungan, entah itu berkat, entah itu mujizat, sesuatu mujizat yang Tuhan berikan kepada saudara, itu adalah hal yang luar biasa yang Tuhan berikan. Saudaraku, sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, jangan takut. Jangan takut. Ini loh, doa Bapa kami ini penting. Lakukan doa Bapa kami ini dengan baik. Jangan anggap remeh. Ya, bersandar kepada Tuhan, saudaraku yang kasih. Bersandar kepada Tuhan, ya, dan selalu jujur sama Tuhan. Tuhan, ini loh yang aku perlu. Rajin bekerja, rajin melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan jadi tamak. Ya, berikan kepada kami makanan kami hari ini. Saudaraku yang kasih, hargai kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya berharap pertolongan Tuhan selalu ada pada saudara, menolong saudara, membimbing saudara, melakukan yang terbaik. Berkat Tuhan akan turun atas saudara. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, mari kita menyambut firman Tuhan dengan berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur Tuhan telah bersabda melalui hamba-Mu. Kiranya firman Tuhan ini mendapat tempat yang baik di dalam hati kami, sehingga boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan Bapa, bantulah kami dapat bukan saja menyimpan, tetapi melaksanakannya. Karena hidup mengikuti bimbingan firman Tuhan akan membuat hidup kami berkenan kepada Tuhan, dan hidup kami selalu disertai oleh Tuhan, dan beserta dengan Tuhan, kami akan hidup menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Berkatilah hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan telah diberitakan kepada kita. Biar ini menjadi kekuatan buat kita dan menjadi komitmen kita untuk mengiring Tuhan seumur hidup kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun, tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap minggu secara bergantian pagi dan sore. Kami juga turut mengundang warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang untuk mengikuti seminar konseling pastoral dan ibadah penyegaran rohani yang akan diselenggarakan pada hari Selasa 21 September 2021 sampai dengan hari Kamis 23 September 2021 mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 12 siang setiap hari melalui channel YouTube GBT Kristus Pelepas Malang. Adapun tautan akan dibagikan di grup pengumuman GBTKP. Tidak lupa kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344 01 001 356567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas.
atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen makanan. Mari kita bersama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas sepekan mendatang. Bapak, saudara-saudari, marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur bahwa Tuhan telah memimpin ibadah kami petang ini. Tuhan telah memimpin dari awal hingga akhir. Kami telah memanjatkan puji-pujian kami, menaikkan doa-doa kami, bahkan mempersiapkan yang terbaik sebagai persembahan kami. Tuhan, kami juga bersyukur atas firman Tuhan, bahwa bagian dari doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan dan yang setiap minggu kami lantunkan, mengingatkan kami sekali lagi betapa pentingnya untuk bersandar kepada Tuhan setiap hari. Bapa, bantulah Tuhan, agar pada saat-saat pandemi yang berkepanjangan ini kami bersandar kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami dari hari ke hari. Setiap hari Bapa, kami datang menyandarkan diri dan mengatakan tanpa Tuhan kami tidak mampu. Dan Tuhan, terima kasih, kami juga diingatkan bahwa kami perlu memohon berkat secukupnya, bukan dengan ketamaan, bukan untuk hidup berlimpah-limpah lalu melupakan Tuhan. Tuhan, bantulah kami mempunyai karakter rohani yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan memperhatikan orang yang bersandar kepada Tuhan setiap hari dan yang sepenuhnya meletakkan harapan pada berkat Tuhan yang diturunkan setiap hari. Bapa, berilah agar firman-Mu ini mendapat tempat yang baik di dalam hati kami, dan bukan saja kami simpan, tapi kami amalkan dalam hidup sehari-hari. Berkatilah hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat. Kiranya Bapak Pendeta Ari Handoko Tuhan berkati sebagai pribadi maupun dalam keluarga. Begitu juga dalam tugasnya sebagai gembala GBT Kristus Raja Damai di Surabaya. Bapa, kiranya pelayanan hamba-Mu ini makin berkenan kepada Tuhan. Berkatilah juga hamba-hamba Tuhan lain yang telah mempersiapkan ibadah daring ini, baik yang bertugas langsung di depan kamera maupun yang bertugas di balik layar. Tuhan, kami juga mendoakan untuk nama-nama yang telah ditayangkan, mereka yang memerlukan uluran tangan Tuhan, yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, yang terdampak langsung maupun tidak langsung, yang lanjut usia, yang memerlukan uluran tangan Tuhan, yang memerlukan penghiburan, yang di tengah-tengah kesepian. Ya Bapa, jawablah doa mereka. Kami mendoakan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik di gereja induk, di semua unit pelayanan, sekolah minggu, remaja, kaum muda. Demikian juga untuk kaum pria, kaum ibu, begitu juga usia emas.
Kami juga mendoakan untuk semua yang bertugas di cabang-cabang dan pos PI. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah ya Bapa, agar Bapak Presiden Joko Widodo dengan wakil Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bersama-sama dengan semua jajarannya di tingkat pusat, tingkat 1 maupun daerah, termasuk Kota Madya Malang. Kiranya kami semua bersama-sama dengan seluruh warga negara, petugas baik Polri maupun TNI, begitu juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dan rohaniwan, bersama dengan tenaga medis kami semua bekerja sama menanggulangi pandemi yang berkepanjangan ini. Tuhan, kami juga mendoakan anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi, mereka yang khususnya hari-hari ini penuh dengan was-was, ketidakpastian, termasuk di Myanmar, di Afghanistan. Tuhan, kami mendoakan juga korban gempa bumi yang dahsyat di Haiti. Di banyak negara Tuhan di mana anak-anak Tuhan menjerit, kiranya Tuhan menolong. Saudara-saudari yang terkasih, biarlah sepanjang minggu dalam aktivitas, baik di rumah maupun di dalam tempat tinggal dan di tempat pekerjaan, kiranya harapan dan sandaran adalah Tuhan Yesus saja. Dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai petang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.